Tuhan Yesus, kami dapat merasakan hadirat-Mu. Sungguh Tuhan, Kau ada di sini bersama dengan kami. Sampaikan sabda-Mu ya Tuhan, berikan satu firman yang mencelikkan mata rohani kami, khususnya setiap jiwa yang masih terhilang, tersesat, atau terhilang lagi. Dan yang buta secara rohani, Kau akan bukakan mata rohnya untuk melihat betapa indahnya mengikut Yesus itu. Terima kasih untuk teladan-Mu Tuhan. Engkau adalah Allah yang rendah hati. Dapatkah seorang manusia mengatakan tentang Allah begini? Engkau adalah Allah yang rendah hati. Di dalam Engkau, Yesus, kami menemukan seorang Allah yang hatinya sangat humble. Terima kasih kami bisa menjangkau-Mu karena Engkau mau mengalah dengan kami. Karena Engkau menjenguk dan menjemput kami memperoleh selamat. Terima kasih Tuhan. Beritakan firman lewat mulut hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di tempat ini di Sungai Yordan, berapa tahun yang lalu saya bawa jemaat datang kemari, lalu 1.000 orang kurang lebih yang saya baptiskan di sini. Waktu itu winter, musim dingin, wah dingin sekali tapi tidak pernah hilang dari memori. Melihat begitu banyak orang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Saya bersyukur hari ini dapat giliran untuk bisa sampaikan firman ini langsung dari Sungai Yordan kepada Anda. Sebuah firman pengajaran yang bisa mencelikkan mata. Saya ajak kita semuanya untuk buka firman ya. Ambil Alkitabnya, buka bersama dengan saya di Matius pasal yang ketiga. Beri judul pentingnya dibaptis seperti Yesus. Saya ulang lagi, pentingnya dibaptis seperti Yesus. Ngomong-ngomong nih, mengapa sih Yesus harus dibaptis ya? Kan Yesus tidak berdosa. Coba kalau kita renungkan, pasti ada maksud Tuhan. Kita baca dulu firman, Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan, kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita mengenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ayat 13, saya baca sekali lagi ya. Maka datanglah Yesus, berhenti sebentar. Jadi bukan Yohanes yang cari Yesus, Yesus yang cari Yohanes. Bukanlah baptisan diantar ke rumah, wah private service nih. Tapi Yohanes yang datang ke tempat umum, Yesus yang datang ke tempat publik. Anak Allah loh, tidak diperlakukan sebagai VIP. Anak Allah yang maha tinggi tidak merasa dirinya itu eksklusif sekali. Maka datanglah Yesus, inisiatif siapa? Inisiatif Yesus, padahal Yesus bukan orang berdosa. Orang berdosa harus tahu diri, kalau Yesus saja yang suci aja, datang atas inisiatif sendiri, minta dibaptiskan. Apalagi kita, orang-orang berdosa ini. Nggak peduli status kita, strata, kita semua itu anak Adam dan Hawa. Semua udah jatuh dalam dosa ketika sejak orok atau jadi bayi. Yesus beda, dia lahir di palungan memang, tapi Yesus itu tidak punya ayah. Roh Kudus turun ke kandungan Maria. Yesus itu anaknya Bapa, anak Allah yang maha tinggi dengan A huruf besar di sini. Dia bukan seperti kita anak-anak Tuhan adopsi, karena kita terima Yesus, kita diterima oleh Bapa. Tetapi dia adalah anak Allah yang tunggal, putra mahkota sorga. Dia yang datang loh, maka datanglah Yesus dari Galilea. Yesus yang datang. Ayo berinisiatif ya, kalau yang belum dibaptiskan apalagi, yang belum bertobat, segera serahkan diri. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagimu 2000 tahun lalu. Dan Tuhan sudah kasih contoh teladan di sini, di sungai ini. Tuhan dibaptiskan. Kita malu dong kalau kita nggak mau. Nggak peduli jikalau kita ini adalah seorang berkedudukan yang tinggi. Kita punya posisi. Orang yang kaya, yang dihormati. Yang punya power. Yang punya kuasa. Kalau kita itu masih adalah darah daging Adam dan Hawa, kita harus menyerahkan diri. Datang ke gereja. Gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan ada di mana-mana.
Saya bersyukur karena saat teduh bersama ini bukan hanya penginjilan saja, tapi pemuritan. Jadi ada tempat, ada lokasinya jikalau Anda belum menemukan sebuah gereja, ketuk pintu. Pasti jemaat yang saya gembalakan, semua pengerja happy melihat Anda. Kalau Anda cetuskan aja, aku mau dibaptis, nggak akan dilepaskan. Karena semua sudah saya ajarkan untuk cinta jiwa-jiwa. Dan itu berarti Anda sekalian. Maka datanglah Yesus, ayo datang. Dari Galilea ke Yordan. Dari Galilea ke Yordan berarti dibelan-belanin untuk datang. Maksudnya Yesus belanin untuk pergi. Dan sungai Yordan itu nggak seperti sungai di Kanada. Waktu saya dulu sekolah di sana, wah bersih, indah. Sungai Yordan itu, apalagi zaman Yesus, kotor kali. Itu bukan sungai yang bergengsi. Kita ke sana itu, kita bisa foto-foto. Nggak ada sih, nggak bisa difoto ya. Paling hijau lumut begitu warnanya. Jikalau bukan kecoklat-coklatan. Dari Galilea, Yesus ke Yordan. Nggak cukup dari sorga turun ke Palungan. Lalu ke Nazaret, tempat yang notabene miskin. Banyak sekali peternak di sana, atau banyak sekali shepherd ya, atau gembala. Orang-orang yang kerjaannya kelas bawah di masyarakat waktu itu. Yesus dari Galilea masih ke Yordan lagi. Zaman itu ada zaman dulu di Perjanjian Lama, ada seorang jenderal panglima, Naaman, disuruh mandi di sungai Yordan, tersinggung dia. Emangnya di negeriku nggak ada gitu kali atau sungai yang lebih bagus? Tapi karena Nabi yang bersabda, dia nurut akhirnya. Sungai Yordan turun level terus ya Tuhan Yesus. Kenapa sih Tuhan Yesus downgrade melulu? For you. Tuhan itu udah notabene maha tinggi. Kalau dia meninggikan diri lebih tinggi-tinggi lagi, kapan kita nyampenya? You and I, Anda dan saya nggak akan beroleh selamat. Tuhan itu loh, Allah yang rendah hati. Turun terus, terus turun. Merendahkan hati serendah-rendahnya. Serendah Palungan, serendah Yordan. Supaya Anda punya iman bisa mencapai teladannya. Tuhan taruh kuki itu ya. Kue itu di shelf atau ditaruh di rak yang paling rendah. Sehingga anak balita pun bisa menggapainya. Nggak perlu kita super rohani untuk bisa mengerti firman. Asal Anda haus dan lapar, Yesus akan menjemput Anda lewat teladan. Dan hari ini kita diajari, Yesus dibaptis, apalagi Anda dan saya. Dari Galilea dia ke Yordan, datang kepada Yohanes. Yohanes sekarang bergengsi karena dia sudah ada dalam buku yang paling laku, yaitu di Alkitab di seluruh bumi. Tapi zaman dulu, siapa Yohanes itu? Kalau kita mau dibaptis, kalau kita mau ikut Yesus, nggak boleh pilih-pilih orang. Oh, aku mau dibaptis sama pendeta A. Ya boleh sih kalau bisa ya kan? Tapi nggak ada janji. Karena pendeta hanyalah manusia. Manusia hanyalah manusia. Tapi Yesus datang ke Yohanes. Yesus itu dibaptis sama seseorang yang kalah rohani. Yohanes itu siapa sih? Yohanes juga orang berdosa. Makanya itu waktu Yesus datang untuk dibaptis ke Yohanes, Yohanes mencegah dia dan berkata, no, jangan. Aku yang perlu dibaptis. Kenapa aku yang membaptis engkau ya Tuhan? Yohanes tahu diri. Dia sebagai orang berdosa. Dia tahu bahwa dia perlu bertobat dari sesuatu. Yesus nggak perlu karena Yesus tanpa dosa. Yesus anak Allah yang suci. Tiada tipu daya di mulutnya. Kalau Yesus minta dibaptis sama Yohanes, Yohanes yang tercengang, terperanjat dia dan berkata, jangan. Tapi Yesus berkata, enggak apa-apa. Karena kehendak Bapa harus terjadi. Jadi kalau kita itu mau dibaptis, dan kalau mau ikut Yesus sungguh-sungguh, nggak boleh lihat manusia. Harus lihat Tuhan, harus dengar firman. Saya ulang, lihat Tuhan, dengar firman. Saya ulang lagi, lihat Kristus dan dengar firman-Nya. Yesus datang ke Yohanes, tolong dibaptis ya. Saya sekali lagi mau tekankan, Yesus dibaptis bukan karena Yesus berdosa. Kalau kita dibaptis karena kita adalah orang berdosa. Yesus dibaptis itu untuk mengidentifikasi dirinya dengan kita, untuk menyamakan diri dengan manusia. Yesus dibaptis bukan demi supaya disucikan dari dosa apa. Yesus dibaptis itu untuk dan karena Anda dan saya. Yesus kasih teladan, begini loh kalau mau ikut Bapa. Makanya Yesus berkata, nggak apa-apa Yohanes, baptiskan aku. Demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah Bapa. Puji Tuhan ya. Dan Tuhan Yesus itu begitu rendah hati. Dan Yohanes pun akhirnya menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air.
lalu Roh Kudus turun. Tulis nomor 1 poin pertama ya. Poin pertama, baptisan air adalah kehendak Allah atas setiap orang berdosa yang percaya. Catat itu. Saya ulangi lagi ya. Baptisan air adalah kehendak Allah. Udah, jangan dibantah. Saya nggak bicara soal metodenya. Tapi kalau bisa diselamkan, karena baptisan itu dalam bahasa Yunani, suratnya Paulus pun ditulis immersion artinya, baptiso. Artinya ditenggelamkan. Kalau kita bisa contoh Tuhan jiplak semirip mungkin, kenapa kita cari cara yang kreatif namun jauh. Saya nggak fanatik dengan metodenya, saya ngerti. Buat apa sih? Untuk apa kita sama metodenya kalau hatinya salah, ya kan? Anda tahu di kejadian gereja mula-mula, di Kisah Para Rasul, ada satu orang yang waktu baptisan, hatinya nggak benar. Dia seorang ex-former atau seorang mantan penyihir atau dukun orang pintar saat itu. Lalu gereja mula-mula seolah-olah kecolongan atau kebobolan. Berarti tapi yang enggak sih, setiap orang dibaptis kan harus mengerti sendiri hatinya. Karena manusia nggak bisa lihat hati. Orang ini waktu dibaptis setelah keluar, masih bisa tawari Petrus lagi. Rasul-rasul termasuk Yohanes kasih duit. Berapa tuh pelayanan penuh Roh Kudus? Aku mau bisa tumpang tangan dan orang lain ngalami manifestasi seperti dalam ministrimu. Marahlah rasul-rasul itu, bapak-bapak gereja. Enyah kamu dan uangmu ke neraka. Kamu tidak dapat bagian dalam pelayanan yang sesuci ini. Hatimu salah. Saya ngerti, baptisan itu bukan metodenya. Metodenya pun bukan sakral. Tapi saya tetap memilih kalau bisa ya, apalagi kalau saya sehat. Saya mau dibaptis seperti Yesus. Nggak tentu harus di Sungai Yordan. Tapi saya mau dibaptis sesuai dengan pengajaran rasul-rasul juga. Saya mau ditenggelamkan, lalu saya keluar dari air seperti Yesus. Dan semoga Roh Kudus turun. Begitu kan? Bahasa lumrah, bahasa sederhananya. Demikianlah sepatutnya, kata sepatutnya, kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Poin pertama, baptisan air itu kehendak Allah. Udah, no debat. Atas setiap orang berdosa yang percaya. Coba saya bayangkan gini. Bayangkan kalau ada sejoli, pasangan muda-mudi. Mereka jatuh cinta, mereka pacaran 5 tahun. 5 tahun belum ada kepastian. Tentunya yang perempuan mungkin yang angkat bicara. Gimana nih, honey, ya kan, sayang, atau nggak tahu panggilannya apa, darling. When will you marry me? Atau sebaliknya, misalnya yang cowok. Sekarang yang cowoknya berkata, ayo dong menikah. Tapi yang perempuan nggak mau-mau terus. Yang laki bisa pikir apa? Oh, saya mungkin dijadikan jembatan aja ya. Mungkin siapa tahu dia ada calon lebih baik. Kalau setelah 5 tahun sang pria itu serius, tapi yang sang wanita tidak pernah menyambut sebelah tangan, yang laki-laki kan bisa mikir, mungkin kamu tidak yakin kali sama aku, maybe you're not sure with me. Mungkin begitu. Tuhan mungkin bisa pikir yang sama loh, kalau kita itu hanya iman-iman. Tapi kita nggak pernah mau dibaptiskan. Itu seperti orang pacaran tapi tidak mau nikah. Apa susahnya sih? Nah, pemikiran Allah juga sama. Tapi kita nggak bisa berkatakan baptisan nggak menyelamatkan. I know, baptisan memang nggak menyelamatkan, tapi iman. Kan kita lihat itu orang yang di sebelah Yesus disalibkan itu mati, nggak dibaptis, masuk sorga. Yesus berkata, sore ini kamu sama aku di Firdaus. Ya tahu, tapi kan kita nggak disalibkan. Kita kan bisa melangkahkan kaki ke dalam air, di dalam gereja, dalam kolam baptisan. Baptisan air itu adalah kehendak Allah. Yesus saja dibaptis loh. Siapa sih kita? Kalau kehendak Allah harus terjadi atas Yesus, kehendak Allah harus digenapi atas dirimu dan diriku. Karena kita adalah orang berdosa yang telah menjadi percaya. Yang kedua, kita baca ayat 16 dulu. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Habis dibaptis, Yesus keluar dari air. Dan Yohanes, lalu ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Perhatikan ya, di kolam waktu itu sudah ada 2 pribadi di ayat 16. Yesus kan keluar dari air, ada anak Allah di sana. Di sini, lalu Roh Kudus kan turun. Ada pribadi ketiga Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus. Lalu ayat 17 Anda lihat. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, siapa ini? Siapa yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Allah Bapa. Berarti poin number 2. Allah Tritunggal hadir ketika seseorang dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nggak mungkin diwakilkan. Nggak mungkin diwakilkan. Saya tahu Allah Tritunggal itu sebuah misteri, kita nggak bisa mengerti sepenuhnya, tetapi saya percaya, asal kita percaya Yesus, kita kenal kasih, karena kita kenal Bapa. Kita percaya Yesus ada Roh Kudus di dalam hati kita.
Tapi coba saya jelaskan dari sisi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bukankah Yesus dalam amanat agungnya berkata, Matius 28, pergi jadikan semua bangsa muridku. Lalu baptiskanlah mereka dalam nama, dengan jelas loh ya, jangan dikorting nih. Dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan dalam nama Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Yesus, ya kan? Berarti waktu dipanggil nama-nama itu, Roh Kudus turun. Dan ada suara dari sorga, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Mungkin kita nggak akan dengar suara seperti baptisan Yesus, suara audible dari langit. Udahlah, jangan nuntut apa-apa, yang penting taat. Tapi saya yakin ada kesaksian Bapa di dalam diri kita waktu kita dibaptiskan. Sekalipun kita nggak melihat langit terkoyakkan, banyak orang sekaligus witnessing atau menyaksikan turunnya Roh Kudus. Tapi saya percaya Roh Kudus akan turun. Berapa tahun lalu waktu saya baptiskan, kurang lebih 1000 di sini. Orang terakhir yang dibaptiskan, 10 terakhir saya masih ingat ya. Saya beserta dengan beberapa asisten-asisten di dalam air ini. Lalu turun ada satu burung putih, bukan penglihatan, burung beneran. Indah sekali, kurang lebih 100 meter di depan. Lalu dia hinggap di atas permukaan air itu sebentar. Ya itu mungkin kebetulan. Atau bisa jadi fenomena alam. Atau sesuatu yang supranatural. Tapi bagi saya mengingatkan firman ini, yang penting itu sih, saya nggak coba untuk mencocok-cocokkan cerita firman, tetapi firman itu nggak ada pengalaman firman ini benar, tapi hari itu mengingatkan saya akan firman waktu Yesus dibaptis. Allah Roh Kudus itu turun seperti, bukan burung merpati, tapi seperti burung merpati. Semua orang, banyak orang, Yohanes terutama melihatnya. Saya percaya Allah Tritunggal hadir ketika Anda dibaptiskan. Nggak tentu dibaptiskan itu di Sungai Yordan. Ya, kalau kita berdoa mungkin diberi sama Tuhan kesempatan. Saya pernah membaptiskan orang itu di bathtub. Ya, di itu tempat mandi, kamar mandi. Karena waktu itu harus sembunyi-sembunyi di sebuah tempat yang tidak mudah untuk menjadi orang Kristen atau anak Tuhan. Tapi tetap Roh Kudus turun. Ada kesaksian Bapa di sana. Betapa indahnya Allah Tritunggal hadir saat kita dibaptiskan dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan Roh Kudus. Yang berikutnya, saya baca sekali lagi ya, ayat yang ke-16. Coba kita naik lagi ke ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang terakhir, nomor 3, meskipun kita nggak baca ayatnya, saya kepingin sekali untuk mengingatkan kita surat Paulus. Yang ketiga, tulis dulu poinnya. Tubuh dosa kita sah menjadi bait suci Roh Kudus saat keluar dari air baptisan. Betul. Tubuh dosa, saya nggak bicara tentang manusia, roh kita, jiwa kita. Badan, tubuh ini dulu kan dipakai untuk bohong, dipakai untuk dosa-dosa seksual, dipakai untuk memukul, kekerasan dalam rumah tangga, dipakai untuk dengar gosip, mulut dipakai untuk fitnah, mata dilihat untuk lihat pornografi, segala macam, masturbasi. Badan kita ini kotor dalam history atau sejarahnya. Saya percaya waktu kita dibaptiskan, ada sesuatu terjadi di badan kita, sehingga setelah kita keluar dari air baptisan, kuasa pencobaan nggak akan melebihi kekuatan. Seperti bayangkan ya, ada pedagang kaki lima, lalu pakai secara ilegal tempat orang atau properti orang lain. Tempat itu sudah biasa, ribuan atau bukan ribuan, puluhan warung di situ, warung liar. Coba bayangkan, pada waktu tempat itu mau dipakai beneran untuk bidang usaha yang sesuai dengan peruntukan, pasti akan ada yang namanya clearance, atau pasti akan ada yang namanya pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan itu perlu wewenang lagi, sekalipun suratnya udah sah. Nah, pembebasan lahan itulah bagi badan baptisan. Baptisan kita itu membuat tubuh dosa kita itu seperti dikasih kekang. Kita sah menjadi bait suci. Kita ngomong sama diri sendiri, sama setan. Tempat ini memang adalah tempat yang aku pakai bersama dengan engkau. Tapi sekarang badanku adalah bait Allah, bait sucinya Roh Kudus. Ketika keluar dari air baptisan, Paulus berkata begini di surat Roma. Waktu kita masuk itu, kita disamakan dengan kematian Kristus. Itulah baptisan dalam kematian. Waktu kita keluar dari air,
kita disamakan dengan kuasa kebangkitan. Kebangkitan Kristus terjadi pada waktu kita keluar dari air itu. Badanku mulai hari ini menjadi senjata kebenaran, Roma 12. Kalau Roma 8 berkata kita keluar dari air itu, badan kita, tubuh dosa sudah kehilangan kuasanya. Bukan berarti kita nggak bisa jatuh dalam dosa lagi. Bisa. Orang penuh Roh Kudus bisa jatuh. Kalau dia lengah atau kalau dia main-main dengan Tuhan. Orang yang diurapi seperti Raja Saul pun bisa kayak gitu berakhirnya. Kenapa? Karena dia tidak menghormati firman Allah. Apakah kita nggak bisa digoda? Bisa. Kita bisa dicobai? Bisa. Tapi saya percaya semua kecanduan sudah patah. Kita bisa kembali lagi seperti anjing balik kepada muntahnya. Tapi kita nggak bisa berkata, aku kesurupan melakukan hal itu. Atau karena aku tidak berkuasa atas diriku. Seseorang menyuruh aku melakukan hal-hal demikian. Nggak bisa lagi. Waktu kita dibaptis, tubuh dosa kita sudah kasih cap baru. Disegel sama polisi. Disegel sama Roh Kudus. Apakah bisa kaki lima yang liar, warung-warung yang tidak berizin di situ lagi? Ya bisa kalau kita biarkan. Lama-lama kalau kita diam di situ, ya semua bahkan hewan-hewan liar pun akan bersarang. Makanya itu kita perlu pikul salib, sangkal diri, ikut Yesus setiap hari. Tetapi sudah nggak ada lagi kata-kata begini. I cannot help it. Saya nggak mampu untuk mencegah itu. Nggak ada. Itu nonsense, omong kosong. Karena orang yang sudah dibaptis, badannya sudah dikasih sama Tuhan suatu materai bahwa badan ini adalah senjata kebenaran atau senjata terang. Tubuh dosa kita sah menjadi bait suci Roh Kudus saat keluar dari aliran air baptisan. Lalu bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus itu tubuhnya tubuh dosa ketika dia harus dibaptis? Kenapa Yesus harus masuk dalam air dibaptis oleh Yohanes? Bukan, kalau Yesus lain ya. Yesus beda, Yesus memberi teladan. Begini, baptisan Yesus itu fungsinya menjadi pemisah antara kehidupan natural Tuhan dan kehidupan supranatural Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Kalau sebelumnya Yesus adalah anak tukang kayu, meskipun dia sudah anak Allah sejak dikandung oleh Maria, tetapi kan 30 tahun pertama kita baca di Alkitab, waktu Yesus umur 12, di bawah asuhan orang tua Yusuf Maria, sempat tertinggal di bait suci waktu itu, dicari 3 hari sama papa mamanya. Itu kan kehidupan alami, the natural life of Jesus. Waktu Tuhan hanyalah Son of Man, sebelum dikenal sebagai Son of God. Baptisan itulah markernya, before and after, sebelum dan sesudah. Baptisan Yesus di sungai Yordan ini memisahkan antara Yesus sang anak tukang kayu dan Yesus sang anak Allah. Yesus sang anak manusia dan Yesus Mesias manusia. Disinilah. Nah bedanya dengan kita, hidup kita ini sebelum dan sesudah 2 Korintus 5:17. Baptisan itu melambangkan yang lama telah berlalu, manusia jahat kita, manusia berdosa, yang baru telah datang. 1, 2, 3, coba kita baca sekali lagi. Ya, saya review kembali poin apa yang kita dapatkan, pentingnya dibaptis seperti Yesus oleh Yohanes. 1, baptisan air adalah kehendak Allah atas setiap orang berdosa yang percaya. Katakan amin. Kalau Anda belum dibaptis, saya beri instruksi setelah ini ya. Allah Tritunggal, nomor 2, Allah Tritunggal hadir ketika seseorang dibaptiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga, ini penting untuk setiap orang percaya, tubuh dosa kita sudah menjadi bait suci Roh Kudus saat keluar dari air baptisan. Dan kalau Anda belum dibaptis hari ini, atau Anda dahulu kecilnya seperti saya, dibaptis tapi bukan dengan diselamkan, apalagi yang belum mengerti tentang baptisan. Saya dulu waktu dibaptis ketika umur 6 tahun sekian, dibaptis percik, saya nggak ngerti soalnya. Sedangkan saya sekarang paham baptisan itu baptisan pertobatan. Akhirnya saya mengambil keputusan waktu umur 18 tahun, bukan di sini, waktu itu di Kanada, di mana saya sekolah. Saya memberi diri di gereja, tempat saya digembalakan, agar saya dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itulah permulaan lahir baru atau hidup baru saya. Tepatnya tahun 1992, waktu saya bertobat di bulan September sekian. Saya percaya hari ini juga bisa menjadi harimu, kalau Anda belum pernah dibaptis, atau kalau Anda dulu kecilnya dibaptis tapi tidak mengerti. Saya percaya baptisan ini akan meneguhkan sekali. Cari gereja Mawar Sharon kalau Anda belum punya gereja sendiri. Dan Anda bisa menulis
formulir itu, ya isi form baptisan. Langsung aja ditulis, ya seperti yang tertera. Isi form baptisan ini, kami segera follow up. Gereja Mawar Sinar terdekat akan membaptiskan dan memuridkan keluarga Saat Teduh yang saya sangat amat sangat cintai. Are you blessed? Langsung dari Sungai Yordan ini, saya ingin membawa kita semuanya masuk ke hadirat Allah sekali lagi. Sudah masuk, masuk lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat. Datang pada Yesus. Lalu ku datang pada Yesus, Dia beriku kelegaan. Sejak ku jumpa Tuhan Yesus, dosaku telah ditebus, dan ku puji Dia selamanya. Sampai akhir hayatku. Yang rindu dijamah Tuhan, katakan, Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dari awal kita nyanyikan, tertindih dengan beban berat, dosa dunia menjerat. Datang pada Yesus, Dia akan membebaskanmu. Lalu ku datang pada Yesus, Dia beriku kelegaan. Ini kesaksian hatiku sejak ku jumpa Tuhan. Sejak ku jumpa Tuhan Yesus, dosaku telah ditebus. Mari kita angkat tangan dan angkat suara kita puji Dia. Dan ku puji Dia selamanya. Sampai akhir hayatku. Yesus, Dia jamah, Dia akan menjamah setiap kita. Dia jamah segenap hidupku, dan beri damai di hati kita, dan beri damai di hatiku. Katakan dengan iman, semua pasti akan berubah. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, Dia jamah. Haleluya, Dia jamah. Oh, I feel you. Sekarang hidupku, Kau beri damai setiap hati yang gelisah.
Tuhan untuk keluarga Saat Teduh. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia jamah, haleluya, dia jamah senang hidupku. I feel Jesus, I feel Him here, dan beri damai di hatiku. Ku tahu semua akan berubah ya Tuhan. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Semua telah berubah. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Saya rasakan hadirat Tuhan begitu indah di sini. Saya tahu Roh Kudus ada di sini saat ini. Kalau Anda rindu di jamaah baptis atau bukan, pokoknya semua keluarga Saat Teduh, please letakkan tangan di dada seperti ini. Dia akan menjamah setiap kita, dan termasuk kita yang sakit dan menderita, kita yang gelisah. Dia akan jamah. Saya rasakan hadirat Tuhan mengalir seperti aliran sungai Yordan yang tidak putus. Dari sini ke ruang tamu, ke mobilmu, di rumah sakit, dimanapun keluarga Saat Teduh bersama, Tuhan akan menilikmu. And now, I know He touched me and made me whole. Tetap letakkan di tangan di sini saja. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something wonderful happened. And now I know Jesus touched me and made me whole. He touched me. Oh, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something wonderful happened. Something wonderful happened. And now I know He touched me and made me whole. Musik saja nyanyikan dengan lembut. Saya barusan dengar suara klep, 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 klep. Tulang belakang seseorang itu ada angka dan nomornya, dokter yang tahu. Itu yang keluar akibat Anda jatuh. Dan itu masuk klep, 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 masuk ke tempatnya. Pergi ke dokter, Anda akan di X-ray atau apa. Nanti Anda akan tahu bahwa hasilnya Tuhan telah mengoperasimu langsung dari sungai Yordan ini, hadiratnya kepada Anda sekalian. Satu anak kecil, umur 4 tahun, barusan ulang tahun, delayed speech. Gak bisa ngomong sama sekali. Anda sebagai papa mama khawatir, dulu pernah khawatir apakah dia tuli, ternyata enggak. Tapi delayed speech, gak bisa ngomong. Cuman tunjuk-tunjuk kalau mau makan, mau barang.
Sebentar lagi dia akan memanggilmu mama, papa, mama. Dan dia mulai akan ngoceh. Dan dia akan suka nyanyi. Dalam tahun ini setelah dia ulang tahun barusan bulan ini, Anda akan melihat dia akan kejar ketinggalan. Dia akan banyak nyanyi, banyak cerita. Oh haleluya Tuhan, terima kasih kau cinta anak kecil. Thank you Tuhan, terima kasih. I wish, I know you can feel what I'm feeling. Saya rasakan hadirat Tuhan mengalir dengan begitu lembut, dengan begitu indah, menjamah setiap kita. Oh Ramakaya Sanana Matakapaya Sanana Marama. Penuhi dengan Roh Kudus. Ulurkan tangan. Setiap permohonan saya doakan. Lawat Tuhan, umatmu sekarang lawat Tuhan. Jamah Tuhan. Dan mereka yang masih setengah-setengah dengan Engkau, mereka yang masih belum sungguh-sungguh, mulai hari ini mereka akan sungguh-sungguh. Tidak ada yang mustahil bagimu untuk mengubah hati seseorang yang keras. Terima kasih Tuhan. Tuhan bilang begini, papa seseorang, istri dan anak-anaknya sudah mendoakan dia ke gereja. Mulai hari ini, papa akan rajin ke gereja, kata Tuhan. Don't worry, Tuhan yang mengetuk pintunya. Terima kasih Tuhan Yesus, jamahlah Tuhan. Selamatkan seluruh keluarganya. Selamatkan seluruh family. Roh Kudus bilang begini, papa-papa di jamaah Tuhan. Di episode ini. Banyak ayah-ayah di jamaah Tuhan yang keras hatinya kayak batu, beku, es batu. Tuhan lembutkan. Anda akan memperoleh kembali ayah Anda penuh ekspresif. Dan mencintai Tuhan. Akan muncul ayah-ayah papa-papa yang rohani dan mencari Tuhan Yesus, kata Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dia jamah dan beri damai di hatiku. Terima kasih Tuhan. Semua telah berubah dan aku tetap Yesus jamah, ku jadi baru. Dia jamah, dia jamah, dia jamah, kenal hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Yang terpenting sekarang, yang terakhir, saya mau berdoa untuk setiap orang yang mau menerima Yesus atau yang mau dibaptiskan. Entah itu baptisannya pertama kali, atau Anda mau diteguhkan baptisan dengan cara yang benar, yaitu baptisan pertobatan, bukan ikut-ikutan waktu kecil nggak ngerti. Kalau itu Anda sekarang, letakkan sekali lagi tangan di hati, ikuti saya berdoa. Yang mau terima Yesus juga, saya rasakan sekarang orang-orang yang bukan dari kepercayaan Kristiani banyak yang mendengarkan ini juga ingin terima Tuhan. Saya ajak Anda untuk berkata, katakan Tuhan Yesus, aku akui, aku orang berdosa. Tuhan, saya butuh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus mati untuk dosaku. Aku terima dengan iman pengorbanan Tuhan di kayu salibnya. Pada hari ketiga Tuhan Yesus Engkau bangkit. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku selama-lamanya. Engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Jadilah Rajaku. Mulai hari ini, ajari aku hidup dari firman-Mu. Ajari aku taat pada firman Tuhan. Penuhi aku dengan Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkati baptisanku. Kalau yang mau dibaptis ikuti ini. Terus katakan berkatilah baptisan saya. Hadirlah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Semua telah berubah, imani ini. Semua telah berubah. Dan aku tahu Yesus jamah,
ku jadi baru. Semua telah berubah dan aku tahu semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Haleluya. Mari kita ulurkan tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, khususnya yang akan dibaptis setelah hari ini. Tuhan mencintaimu, segalanya akan berubah. Allah beserta, Immanuel, God be with us. Dalam nama Yesus, amin.